Ya, pesan suara aja. Ya. Semuanya sekarang kita waktu tenang. Adrian, ya, kita fokus sama Tuhan. Katakan dengan senang hati ya, Tuhan dengar loh semua apa yang kita katakan. Katakan dengan hati, dengan hormat sama Tuhan. Katakan Yesus. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Dari awal katakan, Yesus,
menyenangkan. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan berlimpah, namun kau segala yang terbaik di dalam hidupku. Namun kau segalanya, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Biar Engkau dengar isi hati dari anak-anak ini ya Tuhan. Kami mau selama hidup di dunia ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kalau hati-Mu sudah disenangkan, pasti berkat-Mu akan melimpah dalam kehidupan kami. Terima penyembahan dari anak-anak ini ya Tuhan. Kami mau katakan dengan segenap hati kepada-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia, Engkau setia dan segala hariku hidup karena kasih-Mu. Katakan rindu, rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabat. Engkau setia, Engkau setia dan sangat baik ku hidup karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku rindu padamu setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Katakan rindu, rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia, Engkau setia dan sangat baik ku hidup karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku rindu padamu setiap hari, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, rindu padamu, Yes Lord, setia
menjadi sepertimu, senangkan hatimu, menjadi sepertimu, hatimu. Ini doa kami, ini kerinduan hati kami, hidup kami menyenangkan hatimu ya Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Haleluya. Tuhan selalu menjaga, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidup. Benar ya Tuhan, dan inilah alasan kenapa kami harus mengasihi Engkau. Kami mau setia kepadamu dan tanamkan di dalam diri anak-anak ini bahwa Engkau akan selalu menolong kami sampai masa tua kami. Engkau akan selalu menjaga kami asal kami mau mengasihi Engkau. Aku persembahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu nama mereka, Engkau tahu nama kami semuanya. Engkau tahu isi hati kami dan pikiran kami. Bahkan Engkaulah yang menaruh mereka di dalam kandungan setiap ibu mereka. Tuhan, aku bersyafaat untuk mereka. Aku berdoa supaya mereka tidak terhilang. Aku berdoa supaya mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Aku lepaskan mereka dari roh agamawi dalam nama Yesus. Aku lepaskan mereka dari roh kusuaman dalam nama Yesus. I pray the spirit of knowing and understanding God. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau turun atas mereka. Aku mengasihi mereka dan aku mau mereka setia bertumbuh, bahkan bukan cuma di tempat ini, tetapi nanti di dalam Yerusalem baru, di dalam surga. Aku akan selama-lamanya bersama dengan mereka ya Tuhan. Meteraikan nama mereka. Aku sungguh berdoa, buka pikiran mereka supaya mereka mengerti bahwa kerohanian itu lebih penting, karena di bumi ini cuma sebentar, nanti di dalam kekekalan itu kekal abadi selama-lamanya. Itu yang juga kami kerjakan di tempat ini. Aku mengasihi mereka. Aku sungguh berdoa supaya mereka mengalami Engkau sama seperti aku mengalami Engkau ya Tuhan.
supaya mereka bersemangat, bergairah membaca firman-Mu, memuji, menyembah Engkau, bahkan menjangkau orang. Aku berdoa, tanamkan visi yang sama di dalam hati mereka, supaya mereka tahu apa yang kami mengerti, apa yang kami mau lakukan di kota ini. Kami mau lebih banyak lagi anak-anak yang sungguh-sungguh di dalam Engkau, takut akan Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan pakai kami untuk memenangkan kota ini, dari tempat ini, dari anak-anak yang biasa ini, karena Roh-Mu Tuhan akan pakai mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih untuk teman baru kami, untuk Via ya Tuhan. Engkau juga yang membawa dia ke tempat ini, Engkau yang melanjutkan karya-Mu dalam kehidupannya. Terima kasih. Dan kalau sebentar kami mau dengarkan sedikit motivasi, buka pikiran mereka supaya mereka semakin mengerti tentang apa yang Engkau mau kerjakan di depan di dalam kekekalan. Aku juga terus berkati mereka, Tuhan, tambahkan mereka kepintaran. Aku lepaskan mereka dari roh kemalasan dalam nama Yesus. Hari demi hari mereka akan semakin semangat memuji, menyembah Engkau, membaca firman-Mu, dan juga semakin suka belajar. Tuhan juga berkati orang tua mereka, usaha dan pekerjaan mereka, bahkan keluarga mereka juga akan diselamatkan. Terpuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Oke, dengerin ya. Hari ini kita dengerin semua deh. Udah Adrian, dengerin. Hari ini dengerin semuanya. Matanya ke tulang semuanya. Ya, tulang hanya kasih motivasi. Dengerin. Jadi ya, kenapa sih kemarin lihat nggak presiden terpilih versi quick count dari survei, tahu kan? Nah, mereka merayakan kemenangan, dengerin semuanya. Nah, mereka bersuka cita, mereka rasa itu perjuangan mereka membuahkan hasil, ya. Terus dengerin dong deh, friends, pendukung mereka, tim sukses mereka, partai-partai mereka bersuka cita. Karena partai yang berkuasa, namanya juga berkuasa, tahu nggak? Berkuasa. Nanti mereka memang nanti mereka juga akan ada namanya lobby di DPR. Tapi yang misalnya kalau ada proyek-proyek pemerintah kayak pembuatan IKTP atau semua program untuk kebaikan bangsa, ya mereka yang kendalikan. Misalnya ada proyek pembangunan jalan gitu ya, mereka yang tentukan selama masa berkuasa. Ya, dengerin. Berkuasa itu artinya memerintah. Dia punya hak, kayak presiden itu punya hak untuk menentukan siapa jadi menterinya, gitu ya. Nah, dengerin. Nah, itu namanya kemenangan. Nah, kita nggak buka Alkitab, tulang mau jelasin dengan santai kayak kemarin kita ya, ngobrol-ngobrol senang gitu ya. Nah, kalian dengerin. Nanti kalau kita udah mati, ya, terus Yesus udah datang, dengerin. Akan ada kehidupan. Jadi kehidupan yang sekarang di bumi ini, dengerin, cuma sementara. Coba bilang cuma sementara. Yang keras, cuma sementara. Ya, dengerin. Ada cerita. Jadi tahu nggak, murid Yesus yang sering dibawa oleh Yesus entah ke gunung, entah diajak kemana, itu ada 3. Siapa namanya? Perhatikan nggak? Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes, adiknya. Dengerin. Ketika itu ibunya Yakobus dan juga Yohanes bilang, "Guru, taruhlah ini anakku ini, satu sebelah kirimu, satu sebelah kananmu." Dengerin, untuk memerintah. Terus dengerin ceritanya. Terus kata Yesus apa? Ya, kamu gak berhak untuk menentukannya. Ya, aku yang nanti menentukan hak-hak mereka, sama seperti Bapakku menentukan hakku. Jadi hak itu, dengerin dong Adrian. Hak itu identik dengan namanya kekuasaan, ya. Jadi tadi udah tulang contohkan yang kita bisa lihat sekarang, orang partai yang menang, ya. Nanti kalau dia benar sesuai dengan hasil KPU menang, tahu nggak orang-orang yang menang itu apa? Wajahnya sumringah, bersukacita, ya kan?
karena mereka berkuasa, punya hak-hak gitu ya. Kita doakan mereka bisa memimpin Indonesia dengan benar gitu ya. Nah itu cuman kamu dikasih pengertian bagaimana orang yang memerintah berkuasa itu nanti hak itu kan identik dengan jabatan. Terus misalnya pejabat, kemudian yang punya posisi bagus dia punya hak-hak, punya kekuasaan. Nah nanti kalau Prabowo jadi presiden, dia kan jadi pemerintahan eksekutif namanya. Nah dia akan menentukan Prabowo yang menentukan siapa menterinya ya. Jadi namanya selama pemerintah 5 tahun dia akan menentukan siapa menterinya, siapa dia angkat, siapa jadi kepala-kepala BUMN ya, badan usaha milik negara, semuanya dia yang tentukan. Nah sama, dengerin, nanti ketika Yesus memerintah, dengerin dong, ketika Yesus memerintah kitanya bukan cuma tidur-tiduran, enggak, tapi kita, Alkitab bilang kita akan memerintah bersama dengan Yesus. Coba ulangin, kita akan memerintah bersama Yesus. Dan itu nggak cuma sementara. Kalau si Prabowo misalnya kan itu masa jabatannya 5 tahun. Kalau misalnya dia sih udah tua, tapi misalnya kalau normalnya 2 periode bisa maju, paling 5-10 tahun, semua itu sementara. Tapi nanti kalau kita sama Tuhan Yesus itu memerintahnya itu abadi, kekal. Nah kira-kira Prabowo akan pilih siapa ya jadi menterinya? Pasti ciri-cirinya adalah selain mampu ya, Frans, dengerin Frans, selain menterinya itu mampu kan, presiden itu kan menteri itu kan pembantunya presiden, orang-orang yang membantu dia dalam menjalankan pemerintahan kan. Pasti dipilihnya yang cakap, bukan cakep, maksudnya cakap itu mampu mengemban tugas. Nah terus kemudian Vio dengerin ya, terus kemudian apa, pasti dipercaya, pasti punya prestasi, terus pasti dikenal baik sama dia ya kan. Nah sama juga dengan Tuhan Yesus nanti. Kalau Yesus nanti memerintah, dia akan pilih orang-orang yang dekat dengan dia untuk memerintah. Nanti Yesus jadi pemerintahnya Yerusalem baru, gak ada lagi bumi ini. Tuhan akan berikan nanti bumi yang baru, namanya Yerusalem baru ya. Nanti disusunlah pemerintahan yang sangat sempurna. Yesus jadi pemerintahnya. Siapa yang dipilih menjadi menteri-menterinya, menjadi pejabat-pejabat, petugas-petugasnya adalah orang-orang yang bukan cuma percaya tapi melakukan kehendaknya, berkenan kepada dia. Kata Yesus gini, si Frans ini hatinya baik, bisa dipercaya misalnya gitu ya, dia setia, dia bertumbuh. Tolong panggil Frans segala ke sini, nanti dikasih jabatan sama Tuhan Yesus. Dan itu gak bisa ditukar-tukar lagi, gak boleh cuma sebentar. Misalnya ada si X di sini, oh ini mah baca kitab aja, baca firmanku aja dia malas. Ini nggak jadi pejabat, nggak jadi pemerintah. Ini mah cuma diperintah-perintah. Jadi kalau kayak contoh aja, udah suruh ngumpulin sampah aja ini orang, cuma beres-beres, nggak dikasih jabatan yang bagus. Dengerin Adrian, ada juga ayat lain berkata gini, kalau orang menguduskan dirinya maka Tuhan akan pakai dia untuk pekerjaan yang mulia. Dengerin Mati ya. Oke. Jadi itu yang kita kerjakan di sini. Makanya kerohanian itu lebih penting daripada belajar, tapi bukan berarti nggak belajar. Nah makanya kebalik orang tua Kristen, lihat kata firman, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan tambahkan. Yang benar, cari Tuhan dulu, berdoa dulu, baca firman, baru bekerja. Ini suka dibalik, kerja terus kalau minggu nggak capek baru ke gereja. Setiap hari sampai Jumat kebiasaannya nggak berdoa. Makanya orang-orang Kristen kebanyakan tidak mengerti kehendak Tuhan, bahkan dia hidup di luar daripada kebenaran firman Tuhan.
dan tidak sedikit juga yang hidupnya berantakan. Orang kayak gini nggak mungkin dipilih Tuhan nanti untuk memerintah bersama dengan Dia. Jadi kamu harus ngerti, yang sekarang mah sementara. Kan juga kita mati, tua udah gitu mati. Itu hanya bisa dihitung dengan tahun. Tapi nanti bersama dengan Tuhan, kita akan memerintah. Nah, siapa yang mau memerintah bersama dengan Tuhan nanti? Mau kan? Nah, syaratnya ada, dikasih tahu Tuhan dengan sederhana. Mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh, baca firman-Nya, lakukan, suka memuji Tuhan, sungguh-sungguh taat. Ya, terus ada juga perumpamaan tentang hamba yang setia. Kalau kita, ya, kemarin kan udah berkali-kali si Tiur sama si Adrian sama si Vio belum dengar kesaksian tentang Pastor Park dari Korea. Apa nanti dasarnya Tuhan mau upahin kamu, Tiur? Misalnya pembacaan Alkitabmu, puji-pujian yang kamu naikkan dengan senang hati, persembahan-persembahanmu, penginjilanmu. Dilihat kamu tuh selama hidup ada nggak perhatiin jiwa, doain jiwa, menjangkau jiwa. Oh, di tempat Tuhan kan beda ya. Di situ kita diajar baca firman. Oh, ini nih masih Kristen yang biasa diajar. Yang bertumbuh itu kamu nanti diupahin sama Tuhan. Nah, jadi Tuhan nggak lihat lupa. Oh, si Dipos ini misalnya pintar matematika, enggak ada hubungannya. Terus si Frans ini, oh usahanya bagus, berhasil, enggak ada hubungannya. Ya, enggak gitu. Tapi dilihat daripada hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan nggak lihat rupa, Tuhan nggak lihat kepintaran, Tuhan nggak lihat kekayaan, Tuhan lihat hati. Coba bilang, Tuhan lihat hati. Ya, makanya miliki hati yang mengasihi Tuhan, hati yang bersungguh-sungguh, ya, dan menjadi pelaku firman. Nah, makanya kiranya apa yang Tuhan bagikan secara singkat, karena kemarin kita udah lama 45 menit kita dengerin sharing kan. Nah, kalau sekarang cukup 15 menit saja dengerin, ya. Oke, jadi tahu apa yang kita lakukan di sini, ya Pin, bukan cuma belajar, mengerjakan hal yang lebih penting, mengerjakan kekekalan, ya. Kamu harus tahu, oh ya, nanti kata Tuhan dari firman Tuhan ada ya pemerintahan, ada nanti memerintah Yesus. Nanti Yesus akan pilih orang-orang yang bersungguh hati untuk menjadi menterinya, jadi orang-orang kepercayaannya. Siapa dia? Tentulah ya mereka yang suka bersekutu dengan Dia, yang melakukan kehendaknya. Tapi kalau orangnya perhatiin, kalau orangnya suka ngomong carut, ngomong kotor, gak mau memuliakan Tuhan, suruh baca Alkitab malas, gak mau berdoa, gak mau muji Tuhan, ya pastilah Tuhan gak suka kan. Tuhan pasti pilih yang berkenan kepada Dia. Ya, itu yang kita miliki sebagai salah satu pengharapan. Jadi nanti ada toh kehidupan yang baru ada. Jadi kalau kita udah mati nanti semua gak ada lagi presiden-presiden yang sekarang, itu semua sama. Nanti baru kita yang kelihatan di dunia ini gak punya jabatan tapi mengasihi Tuhan, kita gak kaya, gak terkenal tapi mengasihi Tuhan, kita mungkin tidak jenius, gak punya banyak kelebihan dibanding dunia gitu ya, perhatiin ya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita yang nanti dipilih gantian. Mau nggak? Kalau di dunia ini mungkin tidak punya alasan untuk jadi memerintah, ya, karena kita mungkin nggak terkenal, nggak kayak orang-orang yang berusaha untuk mengejar jabatan. Tapi nanti kalau kita mengasihi Tuhan, kitalah yang diangkat, dan itu kekal. Nanti orang-orang dunia akan lihat, ternyata ya si Putri, siapa sih si Putri di dunia nggak kenal tuh, tapi nanti dipercayakan sama Tuhan, ini loh anak tuh yang kupercayai, nanti dia misalnya jadi mengurus bagian apa gitu ya. Tepuk tangan buat Putri. Tepuk tangan dulu dong buat si Dipos yang bawa teman baru hari ini. Kan belum ikut si Frans ya. Oke, ajak teman-temannya. Orang yang bekerja untuk kerajaan Tuhan, itu kan namanya bekerja untuk kerajaan Tuhan, pasti akan diupahi. Oke,
Nah, jadi bersemangat. Apa pelajaran yang kamu tuh dapatkan hari ini? Bahwa nanti akan ada kehidupan yang baru. Itu pelajarannya. Nanti akan ada pemerintahan Adrian, pemerintahan yang baru. Nanti pemerintahnya Yesus. Oke, jadi apa yang kita lakukan itu nggak sia-sia, Putri. Berguna untuk kita di hidup sekarang maupun yang akan datang. Kalau kamu takut Tuhan di pos, kamu pasti apa? Disertai oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan selama di bumi. Dan itu nggak berhenti di situ, berlanjut nanti pada Yerusalem baru. Ada Yerusalem baru, bumi yang baru. Ya, gitu ya. Udah tahu ya? Udah. Ya, itu pelajaran hari ini. Jadi jangan sampai ke sini gak dapat sesuatu. Franz, baca firman hari ini, benar? Nah, ya, oke. Kamu nantikan di monitor dengan nomor baru, kamu akan dijapri oleh Kakak Wati. Kamu harus capture, kamu baca di mana, ya? Harus ada laporan baca kita supaya kamu sama tulang. Karena tulang saya sama kamu, hatimu tuh baik, tapi belum konsisten baca firman. Apa? Bukan, nanti di capture. Jadi pembacaan kitabnya itu dibagi, jadi harus dimonitor. Nanti si Via kan kamu yang ajarin Via untuk baca kitab ya. Oke, ya, mari kita berdoa. Let's pray. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih juga untuk firman-Mu. Firman itu adalah kabar baik yang membuat kami mengerti hidup kami ini sampai di mana sih. Hidup kami ternyata nggak hanya sampai sekarang, nanti ada kehidupan baru, namanya di bumi yang baru, Yerusalem baru, dan Engkau akan memerintah bersama dengan orang-orang yang mengasihi Engkau. Biarlah mereka tangkap pesannya supaya mereka bersemangat dalam mengikut Tuhan, karena nanti tentunya Engkau hanya akan berkenan memilih mereka yang mau mendengar suara-Mu, membaca firman-Mu, memuji-Mu, melakukan kehendak-Mu. Biarlah orang-orang itu adalah kami semuanya ya Tuhan. Tanamkan firman itu di dalam hidup mereka, di dalam hati mereka, dan Roh Kudus membuat mereka mengerti lebih lagi sesuai dengan kemampuan mereka. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan belajar lagi. Tuhan memberikan kami kemampuan untuk belajar. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.